Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 2019. Di tengah hutan yang mulai botak karena pengerukan tambang, berdirilah sebuah kamp sederhana untuk para pekerja tambang bauksit. Gubuk-gubuk dari seng dan kayu berjajar di sisi jalan tanah merah yang mengarah ke mulut tambang. Bau tanah basah dan logam menusuk hidung, terutama saat hujan membasahi bukit yang dikupas kulitnya oleh alat-alat berat. Ari 28, pendatang dari Jawa Barat, baru 2 minggu bekerja di lokasi ini. Ia seorang mandor muda yang ditugaskan untuk memimpin kelompok kecil penambang di Blok 17, area yang baru dibuka setelah sebelumnya ditutup bertahun-tahun karena disebut tidak stabil. Katanya di Blok 17 itu dulunya ada lubang longsor, ya Bang? Tanya Rama, rekan barunya, sambil mengangkat ember berisi sampel tanah. Ari mengangguk, menatap jalur menuju Blok 17 yang masih diselimuti kabut pagi. Iya, tapi katanya juga, waktu itu bukan cuma longsor. Ada yang bilang, ada suara-suara aneh malam hari dari dalam tanah. Suara apa? Ari diam sejenak, lalu menjawab lirih, suara seperti orang menangis, tapi dari bawah tanah. Rama tertawa hambar. Halah, mungkin cuma suara air rembesan. Namun malam itu, saat Ari berjaga di pos pantau dekat Blok 17, ia mulai merasakan keganjilan. Radio komunikasi berdesis meski tidak ada transmisi. Lampu sorot tiba-tiba mati, padahal baru diganti. Dan dari kejauhan, terdengar seperti ratapan perempuan. Pelan, dalam bahasa yang tidak dimengerti, namun penuh rasa duka. Ari memegang palu kecilnya erat-erat. Mungkin cuma angin, gumamnya, meski tubuhnya mulai menggigil. Namun ketika ia menoleh ke arah semak di sisi kiri gubuk pos, matanya menangkap bayangan seorang perempuan berambut panjang, berdiri di tengah jalur tambang, tubuhnya penuh lumpur merah, dan matanya hitam legam. Ari terkesiap. Perempuan berlumpur itu berdiri diam. Tubuhnya seperti patung tanah liat. Ia tak bergerak, hanya memandangi Ari dengan mata kosong yang gelap pekat. Angin malam menerbangkan helaian rambutnya yang basah menempel di wajah. Ari mengedip sekali. Saat membuka mata lagi wanita itu sudah tak ada. Astaghfirullah, desis Ari, mundur beberapa langkah. Radio di pinggangnya kembali berdesis. Kali ini terdengar gumaman, bukan transmisi biasa, bukan suara siopa-siopa dari kamp. Suaranya seperti seseorang yang tengah merintih atau sedang dikubur hidup. Ari menekan tombol radio. Halo, ini pos pantau Blok 17. Siapa yang barusan masuk? Hening. Hening. Ari memutuskan untuk kembali ke barak, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara lain. Kali ini bukan dari radio. Suara seperti tanah yang digali. Krek, krek. Ia menoleh ke arah gundukan bekas galian dekat semak tempat ia melihat bayangan tadi. Tanah di sana bergerak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawahnya. Ari mundur perlahan, nafasnya tercekat. Dari bawah tanah muncul tangan perempuan penuh tanah merah. Kuku-kukunya panjang dan hitam, lalu sebuah kepala menyembul. Rambutnya penuh tanah dan cacing. Sosok itu mengangkat wajahnya dan kali ini Ari melihat jelas. Matanya tak memiliki bola mata, hanya lubang gelap tak berujung. Ari berlari, tak peduli dengan radio, tak peduli dengan sorotan lampu yang mulai menyala kembali di pos. Ia hanya ingin menjauh. Namun saat ia hampir mencapai barak, suara-suara lain mulai terdengar. Tangisan, rintihan, teriakan samar dari dalam tanah. Balikkan tanah kami. Jangan ganggu rumah kami. Di barak, para pekerja yang lain sedang berkumpul. Rama menyambut Ari dengan dahi berkerut. Bang, kenapa pucat banget? Ari membuka mulut, tapi tak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Hanya satu kalimat yang akhirnya keluar. Ada yang bangkit dari tanah. Keesokan harinya, kabut belum sepenuhnya sirna saat Ari mendatangi Pak Maman, kepala keamanan tambang yang sudah bekerja di area itu lebih dari 20 tahun. Lelaki tua itu sedang duduk di depan pos, menggulung rokok daun sambil memandang hamparan tanah merah yang terbentang seperti luka menganga. Ari langsung duduk tanpa basa-basi. Pak, saya lihat sesuatu tadi malam.
Di blok 17, Pak Maman mendongak, menatap Ari dengan mata yang tidak muda lagi, namun menyimpan banyak cerita. Ia tidak langsung merespons, hanya mengisap dalam rokoknya, lalu menghembuskan asap ke langit. "Kalau kamu udah lihat dia," katanya pelan, "berarti tanah ini belum menerima kamu." Ari mengernyit. "Dia siapa, Pak?" "Pak, perempuan itu. Rambutnya panjang, badannya berlumur tanah merah. Kadang menangis, kadang mengerang. Dia bukan jin, bukan setan. Dia arwah yang dikubur hidup-hidup." Ari menelan ludah. Blok 17 itu dulunya bukan area tambang, lanjut Pak Maman. Tahun 1998, sebelum tambang legal masuk, ada penambang liar. Orang-orang kampung yang disuruh calo-calo dari luar. Mereka gali tanah, ambil bauksit, jual murah. Sampai suatu hari, lubang bekas galiannya longsor dan mengubur 7 orang hidup-hidup. Ari menunduk. "Dan dia salah satu dari mereka?" Pak Maman menggeleng. "Bukan. Dia bukan penambang. Dia istri dari salah satu penambang. Namanya Asni." Pak Maman menatap kejauhan. Suaranya serak dan berat. Asni waktu itu sedang hamil. Suaminya ikut rombongan gali malam hari. Malam itu juga longsor. Orang-orang panik, sebagian kabur. Tapi Asni datang. Dia cari suaminya. Katanya masih hidup. Suaranya masih terdengar. Tapi tak ada yang bantu dia gali. Ari diam, membatu. Asni menggali pakai tangan kosong, menangis sambil jerit-jerit. Tapi makin lama, tanah makin runtuh. Dan malam itu, Asni pun ikut tertelan tanah merah. Sendirian. Dalam diam, Ari bergidik. Besoknya, orang-orang temukan kain jarik dan sisa rambut di gundukan tanah. Tapi tak ada yang berani gali ulang. Mereka bilang, dari tanah itu, kadang terdengar tangisan perempuan hamil. Pak Maman memadamkan rokoknya, lalu menatap Ari dalam-dalam. "Tanah ini pernah berdarah, Nak. Dan darah itu masih menunggu balas." Beberapa hari setelah Ari menyaksikan sosok wanita berlumpur itu, suasana tambang mulai berubah. Tak kasat mata, namun menyusup seperti kabut. Para pekerja mulai mengeluh sakit kepala, mual, bahkan mimpi buruk yang sama setiap malam. Berada di dalam lubang gelap, dikelilingi dinding tanah merah, dengan suara rintihan dari segala arah. Pada hari keempat, gangguan menjadi nyata. Truk pengangkut tanah dari blok 17 tiba-tiba berhenti di tengah jalur. Mesinnya mati mendadak. Sopirnya, Ujang, ditemukan duduk memeluk lutut di kursi kemudi. Matanya menatap kosong, dan mulutnya menggumam. "Maaf, aku tidak tahu dia hamil. Maaf, maaf. Maaf." Ari memegang bahu Ujang, mengguncangnya. "Bang, sadar, siapa yang hamil?" Tapi Ujang hanya memelototi Ari, lalu tiba-tiba berteriak histeris. "Dia di bak belakang, dia di bak truk. Dia mau ikut." Ketika para pekerja membuka bak truk itu, tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan tanah basah dan potongan akar-akar. Tapi ada bau menyengat seperti daging membusuk. Malam harinya, 3 orang pekerja yang tidur di barak dekat blok 17 mengalami kerasukan. Mereka mengerang dan menangis seperti perempuan. Mencakar lantai sambil berteriak, "Gali aku, tolong gali aku." Salah satu dari mereka, pria bernama Benny, bangun dalam keadaan tubuh tergores-gores, kukunya berdarah. Di lantai barak, ia menggambar sesuatu dengan darahnya sendiri, sebuah rahim. Ari yang menyaksikan itu semua mulai yakin bahwa tanah ini benar-benar menyimpan dendam. Ia mencoba meminta atasan untuk menghentikan aktivitas. Sementara di blok ke-17, namun supervisor proyek, Pak Hendra, menolak. "Kita di bawah target. Ari, jangan mulai bawa-bawa tahayul. Kalau kamu takut, kamu bisa balik ke Jawa." Ari menatap tajam Pak Hendra. "Ini bukan tentang takut. Ini tentang nyawa. Sesuatu bangkit dari bawah sana." Pak Hendra hanya tertawa sinis. "Kecuali tanah itu bicara langsung ke saya nggak akan berhenti." Dan seolah menjawab, malam itu Pak Hendra hilang. Mobilnya ditemukan ringsek di dasar jurang, sekitar 200 meter dari jalan utama tambang. Anehnya, mobil itu terlihat seperti jatuh secara perlahan, bukan menghantam keras. Di dalamnya tidak ada tubuh Pak Hendra. Namun di kursi depan ada tanah merah yang basah.
dan sehelai rambut panjang masih lengket oleh lumpur. Pagi setelah hilangnya Pak Hendra, suasana tambang berubah drastis. Tak ada yang tertawa, tak ada yang bersenda gurau. Para pekerja berjalan cepat, kepala menunduk, dan tak ada satupun yang berani mendekati blok ke-17. Ari berdiri di depan gundukan tanah merah yang kemarin tempat terakhir. Ia lihat bayangan itu berdiri. Rasanya, tanah itu hidup, seperti mengawasinya. Bernafas pelan lewat kepulan kabut pagi yang lembab. Pak Maman mendatanginya dengan wajah murung. "Aku semalam mimpi lagi." Asni berdiri di bawah pohon karet. Perutnya besar. Dia bilang, "Waktunya hampir tiba." Ari memandang pria tua itu dengan kening berkerut. "Waktunya apa?" Pak Maman tak menjawab. Ia mengeluarkan selembar kertas tua yang sudah menguning. "Ini catatan lama. Aku dapat dari bekas penambang tahun 90-an. Kamu harus tahu, Ari. Tanah ini bukan cuma sekadar tanah." Ari membaca lembar itu. Ada tulisan tangan kusut dalam bahasa Melayu lama, tapi intinya jelas. Tanah merah, Bukit Bintan ini menyimpan darah wanita yang dikubur tanpa nisan. Bila diambil isi perutnya, ia akan bangkit, bukan untuk balas, tapi untuk mencari yang mewarisi dosa. Dosa penambang akan turun pada darah mereka yang terikat tanah. Terikat tanah? Tanah? Ari menatap Pak Maman. "Maksudnya," Pak Maman menarik napas panjang. "Kamu bukan Aryansyah bin Umar, kan?" Ari diam. Pak Maman melanjutkan. "Nama aslimu, Arifin bin Sahlan. Ayahmu pernah kerja di tambang ilegal, kan?" Ari terdiam. Bibirnya bergetar. "Dulu, waktu aku kecil, Bapak sering pulang penuh lumpur merah. Aku kira cuma kerja kasar biasa. Bapakmu salah satu dari yang gali di blok 17. Ari. Tapi dia kabur waktu longsor itu terjadi." Ari menatap tanah merah di depannya. Dunia seperti runtuh di atas dadanya. "Jadi, kamu bukan cuma terikat dengan tanah ini. Kamu adalah waris dosa." Dan Asni, dia tahu, arwahnya mencari bukan hanya pelaku, tapi darah keturunannya. Ari mulai gemetar. Di kejauhan, suara sirena truk tambang terdengar. Tapi, kali ini terdengar seperti jeritan panjang, disusul oleh raungan mesin yang tak wajar seperti meraung kesakitan. Radio di pinggang Pak Maman mendesis. Lalu terdengar suara berbisik. "Kau, anak dari yang berkhianat. Saatnya kau menggali." Hari itu, Ari berdiri sendiri di blok ke-17. Tak ada pekerja lain yang berani mendekat. Setelah kabar hilangnya Pak Hendra, para buruh menolak bekerja. Sebagian diam-diam kabur malam sebelumnya. Sisanya memilih pura-pura sakit. Ari menggenggam sekop. Satu-satunya alat yang ia percaya bisa membawanya ke kebenaran. Matanya kosong, tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Menggali. Pak Maman hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Dia harus melakukannya sendiri. Kalau tidak, arwah itu akan mengambil lebih banyak korban. Gumamnya lirih. Setiap sekop tanah merah yang dilempar ke samping terasa semakin berat, bukan karena fisik, tapi karena bisikan. Dari setiap lapisan tanah terdengar suara-suara lirih. "Sakit, panas, tolong. Aku belum melahirkan, anakku, di perutku. Aku ingin keluar." 5 jam berlalu. Ari menggali sampai kedalaman hampir 2 meter. Di sanalah ia melihatnya. Sepotong kain batik lusuh, sobek-sobek namun masih menyatu dengan tulang. Rusuk yang menyembul di antara tanah basah. Namun yang membuat Ari terhenti adalah sebuah benda di sampingnya, kerangka kecil, utuh, terbungkus lendir kemerahan yang tak membusuk. Meski puluhan tahun terkubur, seorang bayi, air mata Ari menetes. "Aku minta maaf," bisiknya. Tiba-tiba, langit mendung yang menggantung sejak pagi menggelap pekat. Petir menyambar pepohonan, dan gemuruh seperti ratusan suara wanita terdengar dari dalam perut bumi. Ari memeluk kerangka itu, menangis seperti anak kecil. "Aku bukan pelakunya, tapi aku akan menebus." Tanah di sekitarnya mulai retak. Dari sela-sela lumpur muncul sosok itu, Asni. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya gembur oleh tanah dan darah. Tapi kali ini ia tidak marah. Ia menatap Ari dan anaknya dengan wajah tenang, lalu jatuh berlutut. Ari meletakkan kerangka kecil itu ke tanah. "Asni, ini anakmu."
Aku kembalikan. Asni menangis. Air matanya berubah menjadi tanah basah. Lalu ia memeluk tulang belulang kecil itu. Saat tubuhnya mulai larut dalam lumpur, ia menatap Ari terakhir kali. Tatapan lega. Terima kasih. Terima kasih. Dan tanah menelannya kembali. Keesokan harinya, area Blok 17 dinyatakan ditutup permanen. Ari mengundurkan diri dan pulang ke kampung halamannya. Ia membawa segenggam tanah dari lokasi itu sebagai pengingat bahwa tidak semua luka bisa ditambal dengan uang, dan bahwa tanah yang pernah dilukai akan menuntut keadilan meski harus melewati generasi. 3 bulan setelah proyek tambang Blok 17 resmi ditutup, Ari tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Cianjur. Ia menjalani hidup tenang sebagai petani sayur. Namun malam-malamnya tidak pernah benar-benar sepi. Kadang, ia masih mendengar suara dari balik mimpinya, rintihan samar perempuan atau tangisan bayi dari dalam tanah. Sampai suatu malam, suara itu berubah. Sudah waktunya. Ari terbangun dengan keringat dingin. Di luar, hujan mengguyur deras, dan di bawah jendela kamarnya terlihat bekas jejak kaki kecil, basah seperti milik anak-anak meninggalkan noda tanah merah. Ari menggigil. Mustahil. Tak ada yang datang malam-malam sejauh ini. Tapi, ia tahu, tanah itu telah ikut bersamanya. Atau lebih tepatnya, sesuatu telah lahir kembali bersamanya. Keesokan harinya, ia menerima surat misterius. Tak ada pengirim. Isinya singkat, jangan biarkan anaknya kelaparan. Surat itu disertai sebungkus kecil tanah. Ari mengenali baunya, bau bauksit dari Blok ke-17. Malamnya, Ari bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di tengah liang tanah yang luas, dan di depannya duduk seorang anak kecil berambut panjang, matanya gelap dan dalam. Anak itu tak bicara, ia hanya menatap Ari dan tersenyum. Aku dilahirkan 2 kali, ayah. Ari tersentak. Kau siapa? Anak itu merangkak perlahan ke arahnya. Aku anak dari ibu yang dikubur, dan aku butuh dunia untuk tumbuh. Tiba-tiba, tanah runtuh. Dari segala arah, tangan-tangan mungil muncul, menarik kaki Ari. Ia menjerit, tapi suara anak itu terus mengiang. Kau buka jalanku, sekarang dunia jadi rahimku. Ari bangun dengan tubuh kaku. Di dada kirinya muncul bekas cekungan kecil seperti bekas cakaran bayi. Di sebuah desa kecil di dekat lokasi tambang lama, warga mulai mengalami hal-hal aneh. Tanaman tak tumbuh, air menjadi merah, dan anak-anak sering bicara dengan teman dari tanah. Seorang ibu melaporkan bahwa anaknya menggambar sosok wanita hamil dengan rahim besar yang berdenyut. Temanku bilang, dia sedang tumbuh di situ, kata si anak, polos. Tak lama, penduduk desa menemukan lubang baru terbentuk di tengah sawah. Dalamnya 5 meter, dan dari dasar lubang terdengar detakan lembut, seperti detak janin, dan ia terus berdetak, tumbuh, berkembang. Tanah tak hanya menyimpan kematian, kini ia sedang hamil. Beberapa tahun kemudian, perusahaan tambang lain mencoba membeli hak kelola Blok ke-17. Mereka menggandeng investor besar, membawa alat berat lebih canggih, dan menyiapkan jalur ekspor baru. Namun, malam sebelum proyek dimulai, terjadi longsor besar yang memutus seluruh akses jalan. Dari laporan satelit, area longsor membentuk sesuatu yang mengejutkan, dan dari udara, kamera mendeteksi satu titik panas yang berdetak di tengahnya seperti detak jantung. Tamat. Tanah bukan sekadar sumber kekayaan. Ia menyimpan kenangan, kemarahan, dan kadang arwah yang tak pernah diberi tempat layak untuk pulang. Apa yang dikubur dengan dusta akan bangkit membawa kutukan. Sekian cerita yang saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pendengar dan teman-teman yang mendukung. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan sehat selalu.